Ini nih ya, selamat datang di video rakitan komputer gue yang kedua ya. Kali ini gue namai rakitannya adalah The Avengers. The Avengers. Iya, The Avengers. Kenapa The Avengers? Karena speknya itu yang diimpikan buat orang dulu ya. Kenapa namanya The Avengers? Karena kenapa nama rakitannya The Avengers? Karena spesifikasinya itu spesifikasi komputer yang dulu kita impikan ya. Ya yang seumuran gue itu. Jadi gue kasih spesifikasinya yaitu i7 4790 4 core 8 thread ya, 3,6 GHz. Jadi ini prosesor yang kenceng ya, 4 core 8 thread sudah kenceng, 3,6 GHz, bisa max turbo sampai 4 GHz, gue pernah nyoba ya. Terus TDP-nya 95 watt, ya emang lumayan gede ya TDP-nya dibandingkan prosesor lain, tapi ini kan i7 ya, jadi waktu itu kan i7 dia kelas paling tinggi kan, belum ada i9 ya. Habis itu selain itu spesifikasinya habis prosesor adalah motherboard ya. Ini gue kebetulan bawa kardusnya. Ini motherboard EGS Elite Group Essential A81 H3M4 ya. Ini soket 1150 untuk Intel generasi 4 ya. Gue bacain, ada SATA 3, ada USB 3.0, ada HDMI-nya ya. Jadi ini cocok buat monitor yang modern, nggak perlu adapter lagi ya buat nyambungin, atau nggak perlu VGA. Udah ada port HDMI-nya langsung dari motherboardnya. Terus ada gigabit, ada LAN ya, jelas. Ada HDMI, ada VGA output, itu aja. Ini RAM-nya DDR3 ya. Ini RAM-nya DDR3 maksimal, kayaknya sih maksimalnya 16 GB ya. 16 GB kalau nggak salah, maksimal 16 GB, kecepatannya 2400 MHz. Jadi ya ini motherboard kelas apa ya? Bukan kelas murah, cuman kelas mid range ya. Jadi ini motherboard kelas mid range lah ya. Nggak di bawah banget, nggak di atas banget. Ini juga mini ya, kecil nih, micro ATX form factor. RAM slotnya cuma ada 2. Slot RAM-nya ada 2, terus PCIe Gen 2 16X buat VGA-nya itu aja, sama satu slot PCIe biasa. Ada 4 kali, 8 kali kalau nggak salah, kecil pokoknya. Atau mungkin 2 kali mah mini PCIe. Ntar gue cari. Lihat nomor 3 PCIe Express X1 ya. X1 ini barunya, garansinya gede ya, garansinya lama, 60 bulan tuh, garansi resmi 60 bulan berarti 5 tahun lah ya, 5 tahunan. Ini kayaknya gua nggak dapet baru ya, tapi kalau ntar gua kasih footage-nya masih mulus banget, jadi ya worth it lah. Habis itu HSF atau heatsink fan ya, buat thermal solusinya pakai HSF heatsink fan yang biasa aja, yaitu Cooler Master i30 i30. Ini spesifikasinya untuk LGA 1156, 1155, 1151, 1150, 1200, aluminium. Nggak terlalu gede sih. Ini basically ya kayak Intel stock cooler biasa. Alasan gue beli ini karena
Intel Stack Cooler. Ya, alasan gue beli ini karena Intel Stock Cooler gue udah kayak gini, udah tua, dan kalau kalian tahu ya, kalian mungkin tahu, udah jelas. Ini kan plastik nih, ini patah nih, jadi kurang stabil dan goyang-goyang, jadi kurang aman lah ya. Makanya gue pakai ini. Jadi kalau kalian yang nyari HSF buat yang ya kalau kalian nyari heatsink ya yang kayak gini, tentu aja cari yang baut ya, lebih aman, lebih kuat gitu daripada Intel Stock Cooler. Walaupun ini kita beli prosesor, dapat ini gratis ya. Ini di toko online 60.000 ya. Ini garansi resmi. Ada berapa tahun ya garansinya? Ada 3 tahun paling. Kalau ini 15.000 ya di online, dan nggak ada garansinya. Terus penyimpanan storage, gua pakai SSD Kingston A400, SSD SATA 3 ya. Yang perakitan pertama gue pakai RX 7, harganya 200 ribuan ya, 200 lebihan dikit. Kalau ini 250 kurang dikit ya, jadi 250-an kembalian, ada kembalinya, ada garansi 3 tahun, dan ini lebih bagus sih, mereknya lebih bagus, bahannya tuh lebih bagus aja gitu, dipegang itu lebih berat, dan chassisnya atau badannya tuh lebih keras gitu, kayaknya kita lebih kualitasnya lebih bagus aja gitu kerasanya. Dan dilihat di Dismark sama dilihat di Dismark ya, di Dismark bisa sampai 500, wajar ya, 1.3 kan 600 yang optimal. Terus ada casing fan nih, gue beli juga, ini baru atau ini nggak baru sih, maksudnya baru dari orang dan masih kelihatan bagus banget ya, jadi kayaknya belum setahun ya. RX 7 ini casing fan RX 7 Zip Pioneer 120mm LED fan yang rainbow ya, yang RGB kan, orang-orang kan suka RGB. Kecepatannya 1200 rpm ya, lumayan bersuara, tapi lah kita nggak bisa berharap banyak dengan rakitan yang terjangkau untuk nggak bersuara keras ya. Terus PSU-nya, ini PSU-nya juga salah satu yang gue rekomendasiin buat semua orang yang nyari PSU yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan standar yang gue tentuin. 80 plus, 5 tahun garansi, dan minimal 400 watt atau 500 watt ya. Ini 400 watt. Dan ini gue lihat di review sih banyak yang bilang bagus ya, jadi gue berani beli ini baru 400.000 ya, 400 ribuan. Dan ya gue masukin ke build ini atau kerakitan ini ya, worth it lah. Kita bisa lihat ada 24 pin biasa buat motherboard, ada 4+4 buat CPU, ada 6 pin power buat VGA ya, ada hard disk, ada floppy, ada SATA 80 plus lagi CX ya, lumayan lah. Jadi dibandingkan kalian beli PSU abal-abal yang 600 watt yang 50 ribuan, harganya tuh bakal merusak komponen kalian ke depannya atau ngebuat nggak awet ya. Jadi lebih baik kalian beli 400.000 tapi bisa bertahan 3 tahun. Ini kan dia berani masang 5 tahun, jadi kita bisa legaan 2 tahun kita masih aman ya, kita masih merasa lega gitu karena masih di cover sama garansi ya. Oke, terus RAM-nya itu 6GB, 6GB. Satunya VGen 4GB 1600 MHz DDR3 ya, sama satunya 2GB HP kalau nggak salah, HP 1333 MHz 1600 ya. Jadi ya emang agak aneh yang campur RAM, karena gue cuma punya
gue adanya cuma itu ya, jadi kalau kebaca ke sistem 6 GB tetap 6 GB, cuman kecepatannya jadi 1333 MHz. Ya kalau buat Windows 10 masih oke aja. Mepet tapi oke, masih bisa. Apalagi ini gue install pakai Windows 10 versi Superlight ya. So apalagi spesifikasinya, setelah itu ada storage hard disk juga, Seagate 1000 GB atau 1 TB 7200 RPM SATA 3 ya kayak biasa. Terus ada DVD-ROM yang nggak gue nyalain sih karena SATA-nya cuma ada 2 kabelnya, jadi gue harus ngalah ya. Tapi tetap bisa kok DVD-ROM-nya. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Ya kayaknya itu aja. Untuk spesifikasi hardware-nya ya. Oh ya, casingnya ada Zuba ya, lumayan besar. Ini jadi kelihatan mini banget ya motherboardnya. IPX ini kayaknya form factor casing Dazubanya nih ATX ya. Jadi lega, bisa buat instalasi VGA gede dan bisa airflow-nya lebih banyak. Ini kayaknya bisa dipasang kipas 160 mm di depan sini bisa, sama di apa ya, bukan di front, di side panel, karena side panelnya ini bukan akrilik atau bukan temper ya, jadi masih besi ya. Ini kan karena dilihat dari casingnya yang PSU-nya masih di atas, ini kemungkinan casing lama ya, ada 2014an 2015an. Terus di casingnya juga di depannya ada mesh atau jaring-jaring gitu. Jadi ada kemungkinan kita bisa masang intake casing fan ya. Ada kayaknya bisa 1 atau 2 ya. Gua nggak ada, jadi gua minim budget ya. Jadi seperti yang gue sebutin itu aja yang bisa gue upgrade. Sebelumnya gue beli ini dapat semuanya sebelumnya, terus gue cek ternyata PSU-nya tuh jelek ya, PSU-nya jelek, bentar, gua bilang dulu. Ya, PSU-nya kayak gini ya, Dazumba 500 watt, ini kayaknya PSU bawaan dari sini ya. Emang berat, cuman Dazumba itu terkenal berbahaya ya. Walaupun ada tulisan 80 plus lifetime warranty, tapi kalau kalian searching di website Dazubanya nggak ada produk ini. Dan ini modular juga, bisa dilepas, kan hebat. Cuman sayangnya abal-abal yang termasuk. Terus gue waktu beli, sebelum gue upgrade dan sebelum gue ganti ya, yang bermasalah, gue juga dapat ini nih, Asus H81ME. Ini kan kelihatannya masih bagus ya. Gue cek itu ternyata masih nyala, tapi masih nyala dan komputernya itu cuman prosesornya fan prosesornya cuma muter 2 detik terus mati, 2 detik terus mati. Terus gue cek ternyata yang masalah apa? Belum tahu. Bisa kelihatan apa? Yang masalah adalah soketnya loh. Kalau kalian perhatiin di soket, kalau kalian perhatiin dengan jelas, ada yang bengkok pinnya, bukan 1 atau 2 tapi banyak. Ini nih yang buat nyebabin motherboardnya jadi nggak bisa dipakai ya. Tapi ini gue yakin kalau diperbaiki bisa nyala lagi, karena gue yakin masalahnya cuma di pin soket ini. Makanya kalau kalian instalasi prosesor Intel LGA atau AMD LGA ntar, itu ya kalian harus hati-hati, bahaya banget soalnya ini pinnya. Karena waktu gua coba ini indikator motherboard on itu nyala, jadi cuma ini masalahnya. Kayaknya sih itu. Makanya gua ganti pakai ECS H8A1. Ini H81 lumayan langka ya kayaknya. Jadi gue juga nemunya agak susah. Katanya banyak yang nyari ya. Jadi ya alhamdulillah gue dapet dengan harga yang terjangkau juga. Oke, terus softwarenya apa aja aplikasi yang ada di rakitan ini ya.
kayak biasa Office 2019, Google Chrome, Windows 10 Superlight Ghost Spectre karena RAM-nya terbatas 6 GB. Dan gue rasa kita pengguna Windows 10 ya nggak butuh semua fitur Windows 10 ya, jadi gue pakai yang seringan mungkin ya. Terus ada Steam juga, ada Rapid Typing buat kalian belajar ngetik. Terus ada apa lagi? Oh ya, ada antivirus FVG, antivirus gratis ya. Gue masih penasaran antivirus gratis apa yang paling bagus ya. Ada yang bilang Kaspersky, ntar gue bakal coba. Tapi gue sih pasangnya FVG dan aman-aman aja ya. Terus gamenya ternyata di Steam. Terus ada Stardew Valley ya. Stardew Valley itu kayak game Harvest Moon kalau kalian tahu, game bertani gitu ya. Terus ada Need for Speed Most Wanted, game balapan. Terus ada Genshin Impact, game anime, game RPG anime ya, yang populer online. Terus ada GTA 5, game yang populer juga. Terus ada Left 4 Dead 2, game jadul yang gue masih enjoy mainin lah. Terus apa lagi? Oh, ada Call of Duty 2 ya, game jadul juga, tapi enak banget. Ceritanya tentang perang dunia kedua ya, Call of Duty kalau kalian tahu. Terus tentunya kalian tahu ya, kalau itu kan lumayan terkenal. Terus Steam udah sih kayaknya itu aja. Oh ya, Minecraft makanya di launcher ya, gue nggak bisa beli yang asli gitu. 1.16.5 ya. Oke, terus soal performanya gimana? Pertama, performa dari kita bahas performanya dari apa dulu? Dari prosesor dulu. Performa prosesornya di Cinebench R15 gimana ya? Gua rasa jawabannya nih, kekuatan i7 itu kuat banget ya di seri 4790 ini. Karena jujur aja nih, gue thermal throttling ya, jadi suhunya panas banget, bisa 90 sampai 100 ya. Gue Cinebench R15 ya, yang multi core, yang semua bener-bener 100% CPU utilization. Jadi walaupun pakai yang Cooler Master ini, dengan terpaksa gue harus turunin clocknya dan gue turunin voltnya atau offset voltage-nya ke minus 75 MV ya, microvolt, I don't know, 75 itu minus, gue kurangin. Terus turbo mode-nya gue off ya, karena gue pertama kali ngecek ini, pertama kali dapet ini, terus gue nyalain, terus gue Cinebench R15 udah jalan semua kan, udah normal. Gue liat ternyata kok panas banget, bisa sampai 100 gitu. Ternyata turbo mode-nya nyala ya. Jadi kalau kalian merasa cooling kalian biasa aja ya, turbo mode-nya buat i7 ya matiin ya, itu aja. Karena dengan turbo mode-nya on itu bisa sampai 4 GHz ya, 4 GHz itu. Tapi ya panasnya luar biasa ya. Jadi ya jadinya prosesor kita cepat panas, cepat tewas juga. Jadi gua turn off turbo mode, gua undervolt sedikit, hasilnya ya nggak thermal throttling ya, nggak thermal throttling, itu yang penting banget. Di R15 jadi skornya 700, rata-rata 695 lah ya, gue bisa bilang 695, yang paling tinggi 700. Yang waktu buat turbo mode itu dengan cooler yang biasa aja itu bisa 720-an, 740-an bahkan ya. Tapi jangan lah ya, mendingan gua di setting yang kayak gua, kecuali kalau kalian beli heatsink fan yang benar-benar gede gitu, benar-benar mumpuni ya. Oke, jadi skor 700. Max load-nya kalau nggak salah gue bikin 85 ke bawah ya, jadi 82, 80 itu pun udah kayak agak concern gitu. Tapi ya itu masih dibilang aman lah ya. Kalau di 85, 95 itu baru yang parah.
Oke, terus Kingston ini SSD-nya di Smart, ada di Smart Info apa di Smart pokoknya di aplikasi di Smart kita run di sequential sama di write, baca sama tulis. Kalau nggak salah 550 write sama read-nya 200 ya, nggak salah 220-an gitu. Ntar ada screenshot-nya, gue lupa. Ya tentu aja cepet ya, ini bisa dibilang karena ini SATA 3 kan maksimal 600 ya. Jadi bisa dibilang oke. Nggak bisa dibandingin sama merek lain yang mahalnya lebih mahal ya. Tapi ini udah oke lah buat kelas budget ya. Kingston 400 ini bakalan gue pakai terus ya kalau harganya masih 250-an. Maksudnya buat yang minim budget, gue rekomendasiin ini. Terus Cooler Master IP30 nya nggak terlalu berisik sih, 2600 rpm, suaranya noise level 28 dBm max. Apalagi kalau kalian pakai speaker atau kalian pakai headphone ya, nggak bakal kedengeran. Berarti sih kalian main game pakai headphone ya, jadi ketika ini performanya maksimal, tentu aja semua kipasnya nyala kencang, jadi nggak boleh kedengeran juga. Oh iya, thermal paste-nya juga thermal paste dari Cooler Master AI30, jadi gua nggak tahu thermal paste-nya apa, jadi itu thermal paste default ya. Oke, setelah itu kita ke performa game ya. Yang pertama adalah COD 2, Call of Duty 2 yang benar-benar original ya. Bisa kita lihat itu kayaknya 90-an ya, 90 fps itu di Insane 768p ya. Ini gua pakai monitor 768p btw, 768p ya, 1366 768p, dapatnya average 90-an ya, 90 sampai paling kecil turunnya 70-an. Frame time-nya bisa 10 lebih milisecond ya, bisa 2 juga, tergantung scene ya katanya. Kalau scene-nya meledak-meledak, kayaknya lumayan, frame time-nya lumayan, lonjakannya lumayan signifikan ya, jadi dari 1 digit ke 2 digit di bawah 20 milisecond ya. Frame rate-nya ya 70-an tadi average, dan itu settingannya insane ya, jadi semuanya maksimal ya, jadi aman lah buat main game ini. Ini btw nggak pakai VGA onboard, HD 4600 2GB ya, 2GB. Oke, setelah Call of Duty 2 kita ke Minecraft Launcher 1.16,5 rilis ya, versi yang rilis. Kita coba ke 1366x768 di DirectX 11 ya. DirectX 11 kita dapat di 60 fps dengan settingan fancy high, cangnya 12 atau kalau kita 16 atau 12 ya. Terus maksimal frame rate 120, semuanya bagus lah gambarnya, jadi buat main Minecraft sudah aman lah ya. Oke, setelah Minecraft kita coba Need for Speed Most Wanted 1368p di low, kayaknya di optimal ya, pokoknya ya optimal gitu. Optimal resolution ya 1398, ada yang low, ada yang normal gitu, low medium itu dapat 30 fps, bisa 30 fps, 40 fps kadang-kadang. Kalau misalnya nabrak mungkin bisa turun dikit ya, turun bisa sampai 20-an ya, tapi itu cuma dikit-dikit. Terus habis Need for Speed Most Wanted ada Genshin Impact ya, Genshin Impact yang terbaru, gue nyobanya kemarin ya, ini gamenya btw gue baru tahu kenapa banyak orang yang main. Oke, sorry,
di resolusi 1366x768p, di lowest, di cap sih sama gamenya ya itu 30 ya, tapi gue coba setting ubah jadi 60 fps ya, lock gitu, lock fps itu udah bisa lebih dari 30 fps ya kadang-kadang, cuman ya itu kadang-kadang doang, tapi playable gue bisa main dengan enjoy. Terus habis Genshin Impact apa lagi? Oh ya, ada Stardew Valley ya, game bertani yang ini hampir semua hardware kayaknya bisa mainin game ini ya. Dapat 60 fps di maximal setting ya, 1366x768. Awalnya sih quality lightning-nya medium, gua naikin high tetap nggak ngaruh kayaknya, 60 fps. DirectX 11 juga. Terus ada GTA 5 1366x768, DirectX 10 ya, bukan DirectX 11 atau 12 ya. DirectX 10 1366x768, kayaknya nih optimal resolution atau normal ya, jadi low mat aja, low mat itu bisa dapat 30 fps. Kadang-kadang bisa turun ya sampai 25 gitu, 24 ya, tapi masih playable. Terus apa lagi game ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, udah gamenya nggak kelihatan gamenya udah itu aja. Terus dari gua sih performa, gua lupa ngerekamnya, performa buat Adobe Photoshop Portable 2019 gua coba ya. Gua ngedit kayak biasa, ngedit thumbnail gitu misalkan 1280x720, gua gambar orang satu, terus gua copy banyak kayak 10, terus gua kasih blend, gua centang semua jadi efeknya banyak, terus gua geser-geser. Masih aman lah ya, nggak patah-patah, kayaknya mouse gue yang patah-patah, tapi di utilization-nya aman ya. Oke, terus upgradability-nya atau jalur upgrade-nya ini apa aja? Kalau gue punya budget lebih ya, tentu aja pertama gue bakalan tambah VGA ya. Ya nggak tambah VGA, tambah RAM ya. Ini 6 GB ya, agak mentok, cuman kita bisa upgrade ke 16 GB ya kalau kalian punya budget kayak budget 1 juta ya. Kalian bisa beli 16 GB 2400 MHz. Jadi itu udah mentok ya, jadi upgrade mentok 1 juta, bisa RAM-nya udah bisa mentok. Terus kita bisa upgrade airflow-nya, kita bisa naikin, misalkan kita beli casing fan 160 mm 1 buat di side panel, terus 2 buat 120 ya kayaknya. Ya kayaknya 120 mm 2 intake supaya lebih adem aja. Terus yang gue mau upgrade lagi VGA tentu aja ya. BTW ini karena maksimalnya Gen 2 PCIe Gen 2 16X, jadi di rekomendasi motherboardnya sih Radeon HD 7000 atau GTX 600 Nvidia series ya. Tapi kalian bisa coba-coba dengan GPU yang lebih baru, tapi tentu aja tetap Gen 2 ya, PCIe Gen 2 X16, karena kalau kalian beli lebih dari itu ya nggak maksimal GPU-nya, kepentok sama motherboardnya. Terus apa lagi yang bisa gue upgrade? Yang bisa gue upgrade lagi, coolernya. Ini bukan yang jelek sih, ini bagus banget buat budget ya, cooler master daripada Intel stock cooler ya. Tapi kalau gue sekalian aja, kalau kalian bener-bener mau dibuat ini kerja atau gaming banget ya, kalian bisa beli tower cooler ya, tower fan cooler yang Noctua harga gila 1 juta itu. Gamax itu 400, gue sering denger itu harganya 200 ribuan itu. Wah, pasti kalian pakai itu, ditambah mungkin thermal paste-nya
thermal paste-nya yang sekalian mahal kayak Noctua atau Grizzly atau Thermal Grizzly ya. Gue yakin sih kalian bisa aktifin turbo mode-nya bisa sampai 3,8 ya. Dengan suhu yang 80 gitu-gitu ya. Apa ini bisa kayaknya nggak bisa dipasang I/O deh. Nggak bisa dipasang I/O, terus VGA-nya 1 GB atau 2 GB. GDDR5 juga bisa ya. 192 bit. Karena casingnya gede jadi ya bagus. Terus itu upgradability-nya ya. Terus saran gue pasangan monitor ini pasangannya ya untuk sekarang yang kalau untuk onboard ini kalian bisa punya monitor 768p aman ya tadi yang gue jelasin mainnya, atau kalian bisa beli 1080p monitor 60 Hz, 75 Hz yang harganya lumayan terjangkau ya sekarang, yang beli bekasnya 300 ribuan ya, 19 inch. Untuk sementara selagi nunggu Vega turun kalian bisa beli ini dan beli monitornya juga yang 300 ribu itu ya, kalian bisa enjoy ya. Ada YouTube aman 1080p 60 fps, 4K juga masih aman kalau internet kalian aman ya. Terus main tadi udah aman ya. Saran gue sih kalau kalian mau video editing atau live streaming pakai ini bisa, cuman ya itu kalian harus up VGA. Kalau buat live streaming VGA sama RAM ya. Kalau buat video editing sama juga sih, beli VGA sama beli RAM ya. Oke, jadi pertanyaannya komputer ini cocok buat siapa sih? Kalau menurut gue sih komputer ini cocoknya buat buat yang gaming pemula ya, gitu, kelas entry yang budgetnya terjangkau ya. Kapan lagi kalian bisa dapat dengan harga udah 4 core 8 thread ya, dan ini bukan Intel Gen 1 ya, ini Intel Gen 4 ya. Yang performnya ya bisa on par sama Athlon ya. Athlon yang 2 core 4 thread ya. Kalau nggak salah Athlon 2 core 4 thread kan. Iya, jadi komputer ini cocok buat siapa sih penggunanya gitu. Kalau menurut gue sih cocok buat gaming ya. Buat gaming cocok karena satu ini DirectX 12 dan kedua VGA onboardnya itu udah lumayan powerful seperti yang gue sebutin tadi, 768p masih aman ya, 30 fps, bahkan game-game populer game-game sekarang ya, Genshin Impact kayak gitu 30 fps ya, FPS. Terus bagi kalian yang ingin live streaming sama konten kreator ya, kalian perlu nambah budget 1 sampai 2 juta. Gaming kalian udah siap gitu. Kalian udah bisa lempar ini buat live streaming, buat editing, buat 3D ringan ya. Editing video 1080 60 fps masih bisa. Kalau 4K agak mepet ya. Kalau nggak salah 4K itu 6 core 12 thread kayak Ryzen gitu baru kita bisa. Tapi kalau dibandingkan compare misalkan ini sama harga Athlon ya, misalkan harga Athlon Athlon 3000 ya, kalau salah Athlon 3000G ya namanya. Pertama dia cuma 2 core 4 thread, kalau ini udah 4 core 8 thread. Kedua VGA onboardnya mungkin masih lebih bagus Vega 3 ya. Di Athlon 3000 gue belum komparasi, gue belum tahu ya. Tapi udah lumayan ya, dipakai buat sehari-hari, YouTube buat kerja biasa, kerja ringan, YouTube, edit foto ringan, vektor masih bisa. Gaming tadi bisa ya, gaming ringan ya, itu udah bisa. Jadi ya ini on par lah sama rakitan Athlon yang baru ya. Kalau ini kan rakitannya barang baru dan barang second ya. Oke, sekali lagi ini namanya The Avengers ya rakitannya. Kenapa gue namain The Avengers? Karena bagi kalian yang seumuran dengan gue dan berharap punya i7, ini salah satu i7 yang kita impikan ya, 4790 4 core 8 thread yang
kita bisa main di warnet, I don't know, i3, AMD Phantom ya, i5 mungkin, i5 itu paling tinggi ya, dan ini i7 gitu, jadi salah satu dream PC ya. Oke, setelah itu oke, kalau kalian penasaran dengan harganya ya, karena ini gue jualan ya, ini sekarang ya itu dah, sekarang gue promosi kan. Ini gue bandrol dengan harga berapa? Karena pertama karena ini campuran ya, komponennya baru dan campuran, jadi harganya lebih harganya nggak second ya, jadi harganya bisa masuk antara harga baru sama harga second. Jadi gue kasih harga dibanderol dengan 2.999.999, jadi 2.999.999 rupiah aja ya. Itu harganya 3 juta kembali ya, 3 juta, harganya 3 juta. Kalian udah bisa dapetin RGB dan komponennya baru, dan garansi 3 tahun, garansi 5 tahun, dan garansi personal dari gua 2 minggu ya. Kalau ada apa-apa kalian bisa kontak gua, tapi kalau kalian beli. Dan upgrade-nya luas, banyak ya untuk di seri ini, kenceng, Dream PC, Avengers, mantap pokoknya. Mantap lah pokoknya, oke. Gue aja nyobain ini kemarin, ngetesnya, wah ini enak ini, enak. Yang beda sih i7 sama i3 yang gue coba kemarin itu jauh gila. DirectX 10 ini DirectX 12 itu udah jauh kerasa. Oke, kalau gitu ya sampai ketemu di rakam selanjutnya mungkin ya. Dan jangan lupa ya, kalian bisa tetap subscribe. Kadang-kadang gue kasih video pembahasan ya sederhana aja, misalkan tips beli heatsink, beli SATA, beli SSD, beli casing fan, beli casing PC, beli motherboard ya. Ya, tentang teknologi-teknologi lainnya, mungkin kebanyakan komputer, laptop, HP ya, kayak gitu ya, yang normal-normal aja, supaya kalian lebih bijak dan lebih paham ya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka, kalian bisa like, kalau kalian suka bisa like, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan video selanjutnya, kalian bisa subscribe. Terus kalau kalian mau bantu gua bikin konten atau ide konten, kalian bisa komentar di kolom komentar. Dan kalau kalian pikir ini video yang patut untuk di-share, kalian bisa share ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.